Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, sahabat-sahabat InAsia dari Sahabat Insurance. Alhamdulillah pagi ini kita bisa laksanakan pelatihan mengupas mengenai marine cargo. Ya, mulai dari pengenalan produk marine cargo-nya, ya, nanti contoh kasus dan sebagainya, sampai essential clause atau klausula-klausula esensial untuk marine cargo. Nah, kita akan bahas itu dalam 2 kali pertemuan tanggal 20 dan tanggal 27 Juli. Agendanya nih, nanti pembukaan, Bu Silvi kasih semangat kita-kita semua yang ada di manapun berada. Oke, silakan Bu Silvi. Oke, selamat pagi Pak Robi, Pak Miko, teman-teman semuanya ya, salam sehat semuanya. Terima kasih buat kesempatan ini, yaitu dari InAsia telah akan memberikan pembahasan tentang marine cargo. Tentunya saya berharap teman-teman semua seperti yang kami katakan bahwa teman-teman ini ada yang sudah pakar, mungkin ada yang baru beberapa tahun ya. Prinsipnya adalah saya selalu pegang prinsip seperti ini. Ini pepatah kuno sih, bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita sudah ngerti itu marine cargo ya, ibarat seperti cangkir mungkin yang seusia saya mengerti peribahasa ini kali ya. Kalau cangkir itu sudah penuh, ya, kita tidak bisa isi dengan air lagi, ya, air teh, air kopi, air putih. Tapi kalau kita mengosongkan pikiran kita dan kita menerima sesuatu ilmu yang baru, maka cangkir itu akan penuh kembali. Jadi, buat teman-teman yang memang sudah mengerti, paling tidak ini bisa dianggap sebagai refreshment lah ya. Saya suka kadang-kadang, oh ya ini lupa. Jadi mungkin nanti kalau saya ada waktu, saya juga akan dengerin sih, paling nggak buat nge-refresh kembali ilmu-ilmu yang pasti tidak akan ada habisnya berguna untuk kita. Jadi sekali lagi, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, manfaatkan pendidikan yang dari Sahabat Insurance ini, dan saya yakin teman-teman InAsia tentunya akan siap untuk menjawab semua pertanyaan, karena saya tahu InAsia ini terdiri atas semua pakar-pakarnya ini, jago-jagonya asuransi yang sudah berpengalaman. Jadi demikian speech dari saya, tetap semangat buat teman-teman dan terima kasih pada Pak Robi, Pak Miko, dan nanti siapa pengajarnya Pak Miko? Pak Reza, Pak Levi nanti. Oke. Ya, terima kasih Pak semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Miko. Oke. Baik Bu Silvi, terima kasih. Semangat kita semua. Oke, selanjutnya silakan Pak Robi Loho. Ya, terima kasih Pak Miko. Selamat pagi saudari-saudara sekalian dari Asuransi Sahabat, terutama juga untuk Ibu Silvi dan Bu Sekar ya, Pak Heri juga ya yang telah memungkinkan diadakannya pelatihan ini. Oh ya, pengajar hari ini Pak Reza. Selamat pagi Pak Reza. Mudah-mudahan ke depannya Asuransi Sahabat menjadi sahabat untuk InAsia juga untuk training ya. Selamat mengikuti pelatihan hari ini dan 1 hari lagi ke depan. Terima kasih untuk Pak Miko dan tim yang memungkinkan dilaksanakannya pelatihan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Robi. Selamat pagi juga Bu Sekar. Wah, ada Bu Sekar juga rupanya. Oke, jadi kita langsung saja. Pagi ini agendanya itu terbagi menjadi 2 sesi. Pak Reza selesai, lalu diambil alih nanti sama Pak Pepi. Pak Pepi akan masuk dengan sistem LMS-nya, ya, Learning Management System kita, mengisi post-test. Ya, post-test ini tentunya materinya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Reza ya. Lalu selain post-test juga evaluasi pengajar, ya, gimana Pak Reza ngajarnya, enak apa enggak, sistematis atau jadi kayak gitu-gitu deh, ya. Itu berguna buat masukan kami ke depan. Saya akan sampaikan sedikit profil Pak Reza, Pak Levi Siregar. Jadi Pak Reza ini latar belakangnya dulu dari ekonomi di Trisakti, lalu masuk ke dunia asuransi, ya, masuk ke dunia asuransi sehingga pengalamannya kalau nggak salah udah 30 tahun lebih ya Pak Reza. 22 tahun. Oh, 22 tahun, sorry. 22 tahun di asuransi.
Jabatan beliau terakhir sekarang nih ya sebagai direktur di broker asuransi Celaka Mulia. Lalu beliau juga pemegang gelar ahli pialang asuransi dan CIIB. CIIB itu gelar paling tinggi di broker ya, Certified Indonesian Insurance Brokers. Dan konon katanya Pak Reza ini lulusan terbaik loh ya dalam hal gelar-gelar itu tadi. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan. Silakan Pak Reza. Ali, ini Pak Reza nih. Kalau ada yang kurang tolong diperkenalkan. Ini ininya, ini mic-nya. Oke, ya. Good luck. Kita gong. Semangat pagi. Ya. Pagi. Ya, terima kasih Pak Miko, Pak Robi, dan juga Bu Silvi. Ya, Bu Sekar, kali ini saya dipercaya oleh Inasia untuk bawakan asuransi Marine Cargo. Asuransi Marine Cargo itu yang menurut saya itu asuransi yang gurih. Ya, selain properti, yang kedua saya pikir Marine Cargo. Kenapa? Karena kalau kita underwrite dengan baik dari proses akseptasi, lalu juga kita underwriting, kalau emang benar itu pasti sangat menguntungkan perusahaan. Ya khususnya. Padahal sebenarnya kalau polis Marine Cargo kita buat as a grid, tapi bisa terjadi under insurance. Ketiga kita mesti kaji dulu nih. Iya. Udah diisi SPPA, lalu udah dapat dokumennya. Kita cek bener nggak sih barangnya apa sih ini objeknya. Jangan sampai nanti kita kucing dalam karung lah. Kita nggak tahu apa yang mau diasuransiin. Iya kan? Gitu loh. Ya, pertama kita mesti tahu objeknya apa. Objeknya dulu, lalu kita lihat yang paling penting kemasan atau packing. Iya. Packingnya seperti apa nih? Sebagai underwriter, saya minta kapalnya selalu BKI class. Iya. Kalau non BKI, mulai mikir-mikir. Iya. Kenapa? Karena kita kalau kapal non BKI banyak yang nggak layak, bos. Iya. Jadi ya kalau bisa itu harus BKI class. Lalu umurnya gimana? Iya, itu pakai kapal layar motor, yang pakai kapal kayu, itu kejadian juga. Lalu gimana cara SDM-nya? SDM-nya bonafit nggak, terampil nggak? Dia care nggak sama kargonya? Iya. Dia menguasai nggak? Iya. Kita harus datang ke perusahaan, atau kita tanya brokernya, ini orang-orang di sana gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Iya. Kalau untuk ini langsung aja tanya. Silakan. Dicantumkan Institute Classification Clause. Nah, itu kita ada website atau aplikasi untuk mengecek connecting vessel nggak Pak ya? Supaya kalau kita minta dari tetanggung kan mereka agak repot ya, karena mesti diinfo lagi 2 minggu ke depannya gitu Pak. Oke Pak. Gimana? Baik. Jadi kalau misalnya sebelum kapal berangkat, iya, ini kan biasa mereka masih loading nih Pak. Masih loading Pak Hermanto. Lalu kalau mereka sudah dapat bill of lading, berarti kapal itu udah siap berangkat, Pak. Dalam arti kapal barangnya sudah dihitung, udah ada draft survei, ya. Biasanya sih memang ada di situ nama kapalnya ya. Kalau cuma aja nama kapalnya doang, kita nggak tahu nih kapal apa. Ice, ya. Jadi dia tahu posisi kapal itu ada di mana aja. Nah begitu kapal berhenti, ya biasanya sih harusnya ya tertanggung. Jadi kita balik lagi nih ke prinsip asuransi. Iya, kalau misalnya dia connecting, tapi tanpa ada pengetahuan ke kita dan terjadi klaim masalah, itu bisa kita tolak, Pak. Iya, gitu, Pak Hermanto. Itu yang kita jaga ya, Pak. Ya. Tiba-tiba ada masalah jadi dispute kan? Semua dispute. Tapi kalau jelas, Pak, kalau dia connecting nggak di-state di awal, ya itu dispute karena kapal udah berubah. Kalau suatu kapal udah berubah, itu udah liability udah berubah, Pak. Iya, gitu. Kecuali dia laporin, Bapak accept, itu jalan terus. Ya sampai pelabuhan terakhir, sampai tujuan terakhir, sampai gudang terakhir. Gitu. Gitu Pak Hermanto. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Siap. Klaim ini gara-gara metode packing. Iya. Kita hati-hati kalau kita mau nolak klaim ini. Iya. Karena metode packingnya nanti dibalikin lagi. Emang menurut kamu metode packing yang benar itu seperti apa? Itu mesti kita cek juga dari awal. Lalu cara pengangkutannya, apakah dia ada di atas deck atau masuk ke dalam palka? Itu kita penting, kita cek. Misalnya kayak kita mau mengcover semen lah, semen biasa masuk ke dalam palka
Saya pikir tuh kalau palkanya rapat itu aman ya. Air juga nggak bakal masuk. Atau misalnya pupuk masuk ke dalam palka, itu aman. Tapi kalau misalnya dia di atas dek, wah itu ngeri lah ya. Iya. Itu mesti kita tanya tuh di awal. Sebenarnya marine cargo ini enak ya, gampang ya. Kalau misalnya kita buat skemanya. Saya buat seperti inilah biar gampang. Risk cover 1-3, exclusion 4-7, duration 8-10, claim ya 11-14, benefit on insurance itu 15, iya. Minimizing loss itu di 17, avoidance of delay 18, lalu terakhir law and practice. Ya itu kalau dibuat gini udah bikin kerangkanya udah gampang nih. Ya, ini apa yang dijamin, ini yang dikecualikan, oh ini durasinya kayak begini nih. Oh, kalau klaim ini dari 11, apa aja sih diklaim sampai 14? Ya, lo benefit on insurance-nya. Itu karena kapalnya udah miring, mau nggak mau dia harus buang barangnya ke laut, ke jettison, sehingga kapalnya bisa tegak lagi. Itu di cover beres nih. Dia nggak aware sama barangnya. Iya, itu kita mesti lihat nih. Sama ya kayak tadi, jangan sampai barang itu jalan kapal, tiba-tiba habis bensin, minyaknya habis, dia belum beli lagi. Iya, jadi kena ombak, kargonya hancur. Penyelaman, lalu biaya izin. Benar ya, Pak? Betul, Pak. Betul. Ini masuk GA atau bukan? Buat penyelamatan nanti kalau udah jalan, begitu air pasang lagi, kapal bisa jalan. Itu kalau kayak gitu nggak masuk ke dalam GA. Dan biaya untuk penyelaman itu biaya untuk melihat apakah lambungnya rusak atau enggak. Iya. Kalau emang lambungnya rusak, itu biasanya itu kena karang ya. Itu memang ada underwater survey. Iya. Biaya survey. Ya. Biaya survey, lalu ada juga nanti biaya-biaya untuk izin. Itu bisa sebenarnya dimasukin ke dalam GA. Iya. Namun dalam kalau memang ini yang meminta biaya itu adalah bukan Police ICCA, Police Marine Hull-nya yang response. Ya, ITC time close 280-nya atau itu dia yang respons. Ya, jadi biaya-biaya ini masuknya ke GA-nya mereka. Iya. Cuman nanti ada untuk biaya ini adalah ada sebagian biaya yang tanggung jawab dari pihak kargo. Karena dia untuk ngamatin dalam keadaan dia perjalanan, itu pasti heavy water yang dihajar posting overboard-nya dulu. Jadi yang jatuh adalah kargonya dulu. Kargonya cover dong, ICCA. Iya, ICCP juga cover, kecuali ICCC. ICCC nolak posting overboard. Iya, jadi kesapu ombak. Barangnya jatuh, lambungnya, bawahnya, bottomnya itu pada robek. Iya, sehingga kapal harus di strandedin dulu di suatu tempat. Iya, jadi kontainernya jadi jatuh atau ngapung segala macam tenggelam. Itu ya bisa kejadian. Kita memang posisinya justru diam di sini membahayakan orang, membahayakan kapal lain, mau jalan itu jadi susah sehingga kapal ini tabrakan. Ya itu bisa jadi malah diem malah jadi salah. Iya. Ibaratnya kayak kita mobil parkir truk di pinggir jalan. Itu belum tentu dia benar loh ditabrak ya. Bapak harusnya kalau parkir jangan di sini, parkir kan di lapangan kayak ini kenapa parkir di pinggir jalan? Tiba-tiba ada yang motor ngantuk sama memang yang kondisi realnya itu sama. Nah, kondisi di realnya ternyata memang harga alat berat tersebut nggak nyampe 100 miliar. Tapi terus tertanggungnya ngeyel istilahnya. Si penanggung juga mau mengganti. Kayaknya ada yang aneh nih, karena dari adjuster juga ragu-ragu. Iya. Ya, kita di situ kita bisa ngelihat temuannya. Case yang lain, case kayak inland transit. Inland transit, banyak case ya. Saya menangani loss. Iya. Nah, ini ada satu lagi klaim accident pada saat loading. Nah, loading ini penting juga nih. Iya. Kita tahu PBM-nya, perusahaan bongkar muatnya kayak gimana. Metode loadingnya seperti apa. Iya. Jadi kalau misalnya kayak batu bara di bars, itu adalah misalnya dari pakai conveyor ya, conveyor tumpuk. Terima kasih Pak Reksa atas sharingnya. Ya, saya rasa Pak Reksa nggak akan keberatan kalau teman-teman sahabat ada yang mau ngobrol lebih lanjut gitu mengenai. Silakan Pak Beki, Jamil Alif ya dari saya. Terima
Terima kasih ya sudah bergabung hari ini. Kita ketemu lagi tanggal 27 ya. Oke, Pak Reza mungkin mau pamit dulu. Silakan Pak Reza. Terima kasih Pak Miko, ya, dan kawan-kawan sahabat semuanya, Bu Selvi, ya, yang saya hormati, dan teman-teman, ya, semoga saya berharap sih, semoga yang apa saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya untuk sebagian dari underwriters dan bahkan untuk marketing, iya, kita bisa jualan nih, mana kita bisa pilih rute-rute yang bagus atau misalnya kargo-kargo yang bagus objeknya itu bisa juga ya. Ya mohon maaf kalau misalnya salah penyampaian ada yang kurang berkenan, sekali lagi ya untuk itu saya undurkan diri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Ya, thank you. Ya, baik, terima kasih Pak Reza dan juga Pak Miko. Ya, sekarang kami akan standby sampai jam 1 untuk Zoom-nya. Bapak dan Ibu bisa melakukan post-test di modul LMS kami. Ya, untuk caranya seperti yang kemarin sudah saya share, apabila ada kendala boleh di WA saja atau dihubungi kami agar kami bisa support segera. Nanti akan saya support segera. Ya, demikian rangkaian acara kami, Bapak dan Ibu. Apabila ada kekurangan dan lainnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.